Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya kakak biar semangat. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kakak ingin bertanya, siapa yang di sini rajin sekali membaca kitab sucinya? Angkat tangan, ayo. Wah, banyak banget ya kakak yang membaca kitab suci. Iya, puji Tuhan. Tapi tadi kakak lihat masih ada yang belum angkat tangan nih kak. Gimana nih? Ayo, siapa ayo? Nah, adik-adik yang sudah membaca kitab suci atau rajin membaca kitab suci, tetap diteruskan dan tetap semangat ya. Nah, bagi adik-adik yang belum rajin membaca kitab suci, harus seperti teman-temannya ya kak, biar rajin membaca kitab suci. Karena tema minggu ini adalah membaca kitab suci setiap hari. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersateduh sejenak yang akan dipimpin oleh anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesehatan hingga saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami supaya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan dari COVID-19 agar kami bisa berkumpul kembali di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita akan mengangkat satu pujian. Ku masuki gerbangnya, semua bangkit berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita sekali lagi mengulang, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah ini Tuhan. Kami dapat beribadah kembali Tuhan. Kau berkati kami Tuhan supaya kami bisa dapat beribadah dengan baik dan benar Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memuji memuliakan-Mu dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Amang Sintua T. Sianturi. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Kita akan mendengarkan khotbah pada minggu ini dengan tema minggu ini membaca kitab suci setiap hari. Kedua, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Kakak Esther Boru Siagian. Yang ketiga, kita akan mengumpulkan persembahan melalui orang tua dan diserahkan kepada Sintua Lunggu atau dikirim melalui WA orang tua sekolah minggu.
Keempat, adik-adik sekolah minggu yang sudah masuk SMP, kalian sudah masuk remaja, tidak usah membuat tugas sekolah minggu. Kelima, jangan lupa tugas horong dikumpulkan terakhir hari Jumat, dikirim ke WA grup orang tua. Keenam, adik-adik sekolah minggu dimohon kehadiran di ibadah virtual. Isi di kolom komentar dan kerjakan tugas karena akan memacu penilaian anak sekolah minggu yang rajin dan aktif. Ketujuh, sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun mulai hari ini tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2020. Mari kita doakan agar kita semua tetap sehat dan dijauhkan dari virus COVID-19. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita dengarkan pengumuman dari guru sekolah minggu. Shalom. Untuk pengumuman kali ini ditekankan kepada orang tua sekolah minggu bahwasannya setiap tugas yang dikerjakan oleh anak sekolah minggu akan diberikan apresiasi dari guru sekolah minggu yang memberi tugas dari horong masing-masing. Jadi tidak ada lagi apresiasi yang akan diberikan dari masing-masing guru, melainkan dari guru yang memberikan tugas masing-masing horong, terutama itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Shalom adik-adik yang di rumah dan orang tua yang mendampingi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Terimalah salam semangat dan sukacita dari kakak di sini. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik yang masih jalan-jalan, belum duduk dengan baik, duduk dulu yang manis, duduk dulu yang taat. Kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, jadikan anak-anak tetap taat mendengarkan firman Tuhan sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Berarti perjanjian apa? Lama atau baru? Betul, perjanjian baru. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nah, Kakak Esther mau tanya nih, untuk adik-adik yang horong satu kecil dan besar, ini yang Kak Esther pegang apa ya namanya? Ayo jawab yang kuat. Betul, ini adalah kitab suci atau Alkitab. Apa sih isinya kitab suci dan Alkitab ini? Iya, isi Alkitab adalah kebenaran tentang Tuhan Yesus, ajaran-ajaran, perintah-perintah dari Tuhan Yesus, dan kisah-kisah mukjizat dan masih banyak lagi yang tertulis di dalam Alkitab ini. Siapa yang di sini sudah punya Alkitabnya sendiri? Wih, banyak yang sudah punya Alkitab sendiri ya. Kalau yang belum punya Alkitab, tidak apa-apa. Kita boleh pakai Alkitabnya mama, Alkitabnya bapak, pokoknya Alkitab yang ada di rumah. Nah, sebelum Kak Esther kasih tahu nih, kenapa kita orang-orang Kristen harus rajin membaca kitab suci, Kak Esther mau cerita dulu tentang Timotius. Tadi kan kita baca Alkitabnya dari 2 Timotius. Nah, Timotius adalah orang yang sangat tekun dan setia. Dari kecil dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Dia juga sudah rajin membaca kitab suci setiap hari. Timotius mengenal tentang Tuhan Yesus dan kitab suci dari mamanya yang namanya Eunike dan dari opung borunya yang namanya Lois. Kalau adik-adik, siapa yang pertama kali ngajarin tentang Tuhan Yesus atau yang suruh kalian baca kitab suci? Iya, ada yang sama ya sama Timotius, dari mamanya, dari papanya, atau bisa juga dari opungnya ya. Bagus. Nah, Timotius adalah murid dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tulis surat ini untuk mengingatkan Timotius agar Timotius selalu setia dan berpegang pada kebenaran. Kita harus mencintai kitab suci seperti Timotius. Karena kitab suci akan memberikan adik-adik pengajaran. Tadinya nggak tahu tentang perbuatan yang baik, sekarang karena kitab suci, karena firman Tuhan yang ada di kitab suci, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kitab suci atau Alkitab harus menjadi buku kesayangan kita. Karena melalui firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, adik-adik akan bertumbuh, akan berbuah, dan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, dan itu semua akan menyenangkan hati Tuhan Yesus.
Marilah kita semua setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dengan setia rajin membaca kitab suci setiap hari. Gak perlu banyak-banyak. Satu hari cukup satu ayat. Tetapi ayatnya itu terus-terus dibaca berulang-ulang. Pasti akan tertanam di dalam hati adik-adik. Dan firman Tuhan itu hidup, tidak sia-sia. Kalau yang lagi sedih karena firman Tuhan bisa jadi sukacita. Kalau adik-adik lagi susah karena firman Tuhan yang dibaca, kita bisa punya kekuatan. Kalau ada yang lagi takut atau khawatir, firman Tuhan yang kita baca akan membuat kita menjadi tenang, menjadi damai sejahtera. Ayo mulai hari ini kita rajin membaca kitab suci. Selamat rajin membaca kitab suci adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita mau mendengarkan tugas untuk adik-adik dari horong yang paling kecil sampai horong yang paling besar. Yuk kita simak. Halo adik-adik, horong satu kecil. Tugas kalian minggu ini adalah menyusun kata sukacita, lalu ditempelkan di kertas karton. Contohnya seperti ini adik-adik ya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom adik-adik horong satu besar. Tugas adik-adik adalah membuat pembatas Alkitab seperti ini dari kertas karton. Nanti boleh talinya dipakai benang atau pakai karet ya. Ini contohnya. Nanti adik-adik tulis kabar baik di bawahnya atau di dalam kartonnya ya. Seperti ini contohnya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Shalom adik-adik, tugas buat orang tua menghafalkan doa Bapa kami divideokan ya, kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tugas orang tiga adalah tulis 5 ayat Alkitab yang menjadi favorit kalian, kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itulah tugas-tugas untuk adik-adik dari setiap horongnya. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum Kak Esther tutup dengan doa, Kak Esther mau nyanyi sepenggal lagu ya. Lagunya begini. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Jadikan Alkitab buku kesayanganmu, karena itu surat cinta Tuhan untuk kakak dan kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau begitu setia kepada kami semuanya. Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mau berjanji juga untuk setia kepadamu, berpegang selalu pada kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami semua Tuhan untuk mau rajin membaca kitab suci setiap hari, agar kami bertumbuh dan berbuah sehingga menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan orang yang berdosa ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan mengangkat satu pujian di Sonado Medley, memuji Tuhan selalu. Di Sonado hubungan Tuhan, Arbueni ngoluku Sonado dia, sadia ma argana Tuhan, mo
Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan kakak sekolah minggu, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.